Selamat pagi sahabat-sahabat PBL-TLW. Hari ini hari Senin tanggal 10 Februari 2025. Kita akan belajar tentang mukjizat memuliakan Allah. Kita sudah belajar tentang bagaimana kita dapat membawa kasih Allah yang sudah kita terima dan membagikannya kepada orang lain. Demikian juga kita sudah belajar bagaimana kita dapat melayani orang lain secara efektif. Bagaimana kita menggunakan karunia-karunia itu dan berjalan dalam kuasa Allah untuk melayani orang lain. Ya, semakin kita menjadi tidak asing dengan setiap karunia yang ada, kita tahu bahwa karunia-karunia ini tersedia bagi kita semua dan kita bisa mengoperasikannya dengan kepercayaan diri, dan Roh Kudus memakai kita dalam kuasa supranatural Allah. Kalau kita tidak tahu dan tidak tahu tentang karunia-karunia ini dan pribadi Roh Kudus, maka tanpa kita ketahui, kita membatasi apa yang Tuhan bisa lakukan melalui kita. Kalau kita baca di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, kita akan menemukan ada 9 karunia roh dan ada 3 kategori dari karunia-karunia itu. Karunia itu apa ya? Coba kita akan belajar. Ya, ada 3 kategori, yaitu karunia pewahyuan, karunia kuasa, dan karunia vokal. Karunia pewahyuan itu di situ ada karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan atau karunia marifat, karunia membedakan bermacam-macam roh. Di dalam karunia kuasa, di situ ada karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mukjizat. Ya. Dan di dalam karunia vokal, itu terdapat karunia untuk bernubuat, karunia berkata-kata dalam bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Allah mengharapkan kita menggunakan karunia-karunia itu dan mengalir dalam kemampuan supernaturalnya. Karunia-karunia ini akan menjadi efektif waktu digunakan di dalam pelayanan. Tuhan memberikan karunia-karunia ini sangat berlimpah-limpah untuk melepaskan seseorang dalam hidupnya. Kalau kita contohnya misalnya karunia iman adalah karunia kuasa yang sepenuhnya menjangkarkan jiwa kita pada Tuhan dalam kepercayaan yang luar biasa untuk beroperasi atau menerima karunia kesembuhan dan pekerjaan mukjizat. Karunia iman ini tidak sama dengan iman yang datang lewat mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Karunia ini adalah suatu karunia yang menyingkirkan semua keraguan dan ketakutan dari pikiran kita. Karunia ini bekerja berkaitan dengan pekerjaan mukjizat dan karunia kesembuhan. Karunia ini bekerja melalui kita menghasilkan mukjizat dalam hidup orang lain. Karunia iman ini adalah karunia yang mengubah orang Kristen normal menjadi pekerja mukjizat. Seperti kalau kita sering mendengar Superman ya, itu Clark Kent itu menjadi Superman. Dia yang orang biasa menjadi orang yang tidak punya rasa takut, yang menjadi orang tak terkalahkan, yang penuh dengan kemenangan. Demikian juga kita, ya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, karunia iman ini akan menghasilkan mukjizat dalam kehidupan orang lain. Sesuai dengan judul, mukjizat memuliakan Allah. Apa itu mukjizat? Apa yang dimaksud dengan mukjizat? Mukjizat itu suatu peristiwa yang luar biasa yang dianggap sebagai manifestasi dari kuasa Allah atau intervensi supernatural dalam alam natural dan menghasilkan mukjizat atau kesembuhan, atau bisa dikatakan campur tangan supernatural dari kuasa Allah
atas hukum alam. Ada sangat banyak ayat mengenai hal ini. Ia mengharapkan kita menggunakan kemampuan supernaturalnya. Di dalam Matius 9 ada contoh tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Matius 9 ayat 8 dikatakan, maka orang banyak yang melihat hal itu takjub, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Di Petrus 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Tuhanlah yang mengubah hidup orang. Tetapi bagaimana kita membuat mereka percaya bahwa itu benar-benar Allah yang berbicara? Ketika kita bersaksi kepada orang lain, orang cenderung meragukan dan mulai bertanya, bagaimana saya tahu yang Anda katakan benar? Alkitab adalah firman Allah. Firman Allah itulah yang mengubah hidup orang. Tetapi bagaimana kita membuat orang-orang percaya bahwa itu benar-benar Allah yang berbicara? Nah, itulah tujuannya mukjizat. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengadakan mukjizat dalam pelayanan. Karunia-karunia roh itu diberikan kepada kita untuk memuliakan Allah. Yesus mengatakan bahwa kita akan mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, berkata-kata dengan bahasa baru, dan tanda-tanda ajaib akan mengikuti kita. Di dalam Markus 16 ayat 18 dikatakan, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Juga di Markus 16 ayat 20 dikatakan, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda dan mukjizat bertujuan untuk mengesahkan firman Allah yang akan mengubah hidup orang. Sebuah mukjizat adalah sebuah campur tangan supernatural kuasa Allah di atas hukum natural. Kesembuhan terjadi di dalam batasan-batasan hukum natural. Sementara mukjizat tidak terbatas pada hukum natural. Ketika kita berkhotbah dan mengatakan bahwa Allah menghendaki seseorang disembuhkan, kita menunjukkan dengan berbicara kepadanya dalam nama Yesus. Bagaimana mukjizat itu terjadi? Yaitu melalui nama Yesus dan iman kepada Yesus. Mata mereka yang buta, telinga mereka yang tuli disembuhkan, mengesankan bahwa yang melakukannya adalah Allah. Mukjizat tidak akan mengubah orang, tetapi akan membuat orang menjadi percaya bahwa kata-kata yang kita sampaikan adalah firman Allah. Di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 9 diceritakan tentang kisah tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Dikatakan, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiar kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang kepadanya, seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berkata begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Sebenarnya kedua hal itu secara teknis mustahil. Tidak mungkin manusia dapat mengampuni dosa, dan juga tidak mungkin manusia dapat menyembuhkan orang lumpuh. Tetapi bila Allah dapat melakukan salah satunya, pasti Dia juga dapat melakukan yang lain." Di dalam ayat 10-12 juga Yesus mengatakan, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub dan memuliakan Allah, katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Yesus menerangkan hal ini dengan sangat jelas ketika ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Ia menghasilkan kesembuhan supaya orang-orang tahu bahwa ia dapat melakukan hal-hal alam jasmani yang dapat mereka lihat terjadi sesuai perkataannya. Maka hal-hal rohani seperti pengampunan dosa juga dapat terjadi. Yesus menggunakan mujizat untuk mengesahkan perkataan-perkataannya. Allah meneguhkan perkataannya dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam Markus 16 ayat 20 dikatakan, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Allah ingin kita menggunakan kemampuan dan kuasa supernaturalnya untuk melayani orang lain. Ia menggunakan mujizat yang terjadi melalui kuasa Roh Kudus untuk meneguhkan apa yang dikatakannya kepada orang-orang. Ia ingin hati orang-orang dimerdekakan. Tetapi kadang-kadang cara untuk memasuki hati orang adalah suatu melalui tubuh atau emosi mereka. Bila kita dapat mengatasi segi-segi itu dan melihat seseorang dimerdekakan, maka mereka akan membuka hati dan mengizinkan Tuhan menjamah segenap hidup mereka, dan mereka sepenuhnya menyerahkan diri kepadanya. Kekristenan adalah pengalaman nyata bersama Allah yang nyata. Allah hidup dan ingin menyatakan dirinya dengan kuasa yang sama seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya. Yesus datang dan Allah meneguhkannya di tengah kita dengan tanda-tanda dan mujizat. Mujizat seperti lonceng yang menarik orang-orang datang, seperti membunyikan lonceng makan malam yang mengenyangkan kita adalah makanannya. Tetapi lonceng itu menarik perhatian kita untuk datang. Tanpa lonceng itu, beberapa orang tidak mengikuti acara makan malam. Demikian juga tanpa kuasa Allah yang ajaib, banyak orang tidak mengetahui fakta bahwa Allah itu nyata dan dapat mengubah hati mereka dan mengampuni dosa mereka. Kita harus menyadari bahwa bukan kita yang melakukan mujizat, Allah yang melakukannya. Allah ingin memakai kita dalam cara-cara yang ajaib. Kita perlu menggunakan firman Allah, melihat bagaimana firman itu bekerja dalam hidup orang lain, menerapkannya dalam hidup kita sendiri, dan membiarkan kuasa Allah yang supernatural mulai mengalir melalui kita hari ini. Sekali lagi perlu diingatkan bahwa dalam melepaskan karunia-karunia ini adalah untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Kita memiliki otoritas penuh dari nama Yesus, yang artinya bahwa apapun yang kita lakukan, kita juga dapat melakukannya. Ketahuilah kita memiliki sebuah kehidupan yang menarik untuk dijalankan hari ini. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa esok pagi. Tuhan Yesus memberkati.